Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, seorang pria tua ditemukan tewas dengan sejumlah luka bacok di samping rumahnya di Probolinggo. Terduga pelaku berhasil ditangkap meski sempat kabur. Warga Desa Besuk, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, Rabu malam digegerkan kematian Satap berusia 62 tahun di samping rumahnya. Korban diduga tewas dibunuh dengan sejumlah luka bacok akibat senjata tajam. Menurut Suryati, anak korban, sebelum kejadian ayahnya sempat istirahat santai di samping rumahnya. Usai sore hari lelah mencari rumput di area persawahan. Namun tiba-tiba Suryati yang tengah memasak kaget mendengar teriakan ayahnya. Saat didatangi, ia sudah melihat ayahnya tergeletak bersimbah darah. Sang anak pun sekelebat melihat pria diduga pelaku yang kabur sambil menenteng senjata tajam. Saat dikejar, ternyata berhasil menghilangkan jejak. Suryati mengaku tidak sempat melihat wajah korban. Tapi kenal nggak dengan si pelaku ini, Bu? Nggak kenal, Pak. Tak kelihatan, Pak. Kalau ciri-cirinya gimana orangnya tadi? Agak tinggi, pendek atau gimana? Kurus. Kurus. Ya tak setengah tua, Pak. Mudah. Masih muda ya? Mudah. Berapa orang? Satu, aku kelihatan satu. Bawa tinurit. Bawa Sungai Bare. lari itu juga dibawa ya? Iya. Pakun pegang ariknya itu. Oh, tarik ke bukan ya berarti? Ke sana. Utara ya? Ke utara. Berarti mutar dari depan ya, Bu ya? Nah, Si pelaku mutar dari depan sini ya? iya. Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Soleh Probolinggo. Sedangkan polisi menggelar olah tempat kejadian perkara. Polsek Bantaran menerima informasi ditemukan adanya tindak pidana tersebut di Desa Besuk, Kecamatan Bantaran, sehingga setelah itu Polsek Bantaran dipimpin Kapolsek melaksanakan cek TKP dan menghubungi Satreskrim Polres Probolinggo hingga dari Polres menurunkan tim identifikasi untuk melakukan olah TKP, membackup Polsek Bantaran. Rabu petang, polisi akhirnya meringkus pelaku. Dan di Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, 7 orang terluka akibat bus yang ditumpangi puluhan pekerja proyek menabrak bagian belakang truk di Jalan Tol Madiun. Seluruh korban luka dievakuasi ke rumah sakit setempat untuk mendapat perawatan medis. Beginilah kondisi bus yang ditumpangi puluhan pekerja proyek sesaat setelah terlibat kecelakaan di Jalan Tol Madiun menuju Solo, tepatnya di kilometer 616 Desa Bajulan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Rabu sore. Bagian kanan depan bus ringsek, kaca depan juga pecah akibat menabrak bagian belakang truk tangki. Akibatnya 7 penumpang bus menderita luka berat dan ringan. Seluruh korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Caruban, Madiun. Roy Adriansa, salah satu penumpang selamat, mengatakan kecelakaan terjadi ketika bus bernopol W7376UP yang ditumpanginya mengangkut 53 pekerja proyek tujuan ke Jakarta, melaju dari arah Surabaya menuju Solo. Di lokasi kejadian, laju bus tiba-tiba oleng dan menabrak bagian belakang truk tangki yang dikemudikan Jumadi, 54 tahun, warga Banjarsari, Surakarta, yang saat itu berjalan di depannya. Ke Jakarta Utara. Acara apa, Pak? Cara kerja proyek. Terus? Ada rombongan sampai berapa ini? 53 orang Mas. Gitu. Ini kondisi berarti full ya bis ya? Ada lebih sedikit lah. Posisi dari acara Artimur ini ya. Artimur itu posisi tabrak tangki air kayaknya. Di sisi kiri jalan, posisi bisnya di kanan. Kiri jalan di kanan. Kira samping kiri. Dari Surabaya mau pulang ke Solo, udah jalannya udah di jalur kiri, jalur truk nggak. Dari belakang tiba-tiba langsung disundul dari belakang, disurung, jadi langsung truknya kaget banting ke kiri, keluar dari jalur itu, Pak. Kesurung sama bis itu. Itu dari versinya penumpangnya emang bisa udah banter, Pak. Hingga saat ini korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan unit laka lantas Polres Madiun.
Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Tim Satgas Pangan Polres Malang menggerebek tempat pengemasan ulang minyak goreng curah untuk dijual dalam kemasan premium bermerek Minyak Kita. Polisi meringkus 2 pelaku yang menjalankan aksinya sejak 6 bulan lalu. 2 pelaku pengemasan minyak goreng curah menjadi bermerek Minyak Kita. Masing-masing berinisial ZN warga Kabupaten Malang dan MY warga Kota Malang. Keduanya diringkus di sebuah rumah daerah Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang yang dijadikan tempat pengemasan minyak goreng curah menjadi premium. Hasil pemeriksaan kedua pelaku beroperasi sejak 6 bulan lalu. Satu kemasan minyak goreng ilegal berisi 750 ml dijual Rp14.000, sementara harga minyak goreng curah yang dikemas ulang berkisar Rp17.000 per kilogram. Tiap minggu, kedua pelaku bisa menjual 1 ton liter minyak goreng kemasan ilegal. Motif dari kedua tersangka ini rekan-rekan dapat kami sampaikan adalah untuk mendapatkan keuntungan berlebih. Dari hasil pendalaman penyidik yang sudah dilakukan, keuntungan yang diperoleh oleh tersangka MZ ini setiap minggu rata-rata berkisar antara 36 juta sampai dengan 50 juta rupiah tiap minggu. Kemudian untuk tersangka M ini untuk tiap bulan keuntungan yang diperoleh oleh yang bersangkutan ini berkisar sekitar 25 juta sampai dengan 35 juta rupiah. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Nur Ramadan melaporkan dari Malang. Saudara, jika Anda bosan dengan wahana wisata pada umumnya, menelusuri jejak warisan bangsa Belgia di pinggiran kota Jember mungkin bisa jadi pilihan asik berwisata. Selain pabrik pengolahan karet yang masih beroperasi sejak ratusan tahun lalu, ada juga kompleks perumahan dengan arsitektur berbentuk kerucut. Destinasi wisata unik dan mengandung unsur sejarah ini berada di perkampungan terpencil Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Jember. Jauh dari keramaian kota, ada sebuah kampung yang suasananya mirip era kependudukan kolonial ratusan tahun lalu. Di sini ada komplek perumahan dengan arsitektur unik berbentuk kerucut. Meski beberapa atap sudah mulai lapuk, namun kondisi sebagian besar bangunan relatif masih terjaga. Di antaranya, pilar bangunan terbuat dari batu. Selain hawa sejuk area perkebunan, mendatangi lokasi ini seakan kembali ke masa lampau. Tak hanya perkampungan ala zaman sebelum kemerdekaan, ada pula beberapa pabrik yang masih kokoh berdiri, bahkan masih difungsikan untuk mengolah hasil kopi dan getah karet. Secara histori, sederet bangunan tersebut merupakan peninggalan bangsa Belgia yang pernah datang ke Indonesia sekitar tahun 1928 silam. Sisa peninggalan bangsa sekutu Belanda itu kemudian beralih ke tangan Indonesia dan kini dalam pengelolaan perusahaan daerah perkebunan atau PDP Afdeling Sumberwadung. Saya rumah di kota ya, saya di rumah kota itu hawanya biasanya itu panas, hiruk pikuk. Kalau di sini itu enak, pokok adem, nyaman gitu. Apa saja yang bisa dilihat, Bu? Tadi ditunjukkan dan dilihatkan proses pembuatan kopi dan karet di pabrik. Terus sempat melewati perumahan, Bu? Iya, tadi lewat di sana. Saya beberapa kali lewat rumah perumahan yang ada di bawahnya pabrik itu tadi, yang bentuknya rumahnya kayak bangunan Belgia. Sejarah kebun Sumberwadung ini dulu peninggalan pemerintah Belgia. Jadi karena ditinggalkan oleh pemiliknya pada tahun 1969, kepemilikannya dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Jember. Yang sekarang berubah menjadi nama Perumda Perkebunan Kahyangan Jember.
Kebun Sumberwadung sendiri berjarak sekitar 50 km timur pusat kota Jember dan bisa ditempuh dalam waktu 1 jam. Mengunjungi tempat ini semakin meninggalkan cerita berbeda ketika menikmati sajian kuliner pedesaan dengan bandrol hanya Rp20.000 per porsi. Bagaimana? Anda tertarik mengunjunginya? Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Medari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas, dan salam SCTV.